yakin. Salah. Udah deh, ini kan permainan. Yang penting kita tahu permainan anak-anak, jangan cuma main HP doang. Ya. Nah, kalian tahu nggak tanggal 23 Juli itu hari apa? Ya tahu sih. Tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Kira-kira teman kalian tahu nggak kalau itu Hari Anak Nasional? Betul. Nah, gimana kalau temen Kio? Ya ada enggak mungkin. Kalau gitu kita ajak teman-teman sekolah minggu kalian untuk ngerayain Hari Anak Nasional. Setuju nggak? Setuju. Oke. Oke, kalau kita belajar nyiapin makanan. Weh, kamu mau masak? Iya dong. Oke, kita siapin acaranya. Oke, ayo kita maju semuanya. Halo teman-teman semua, senang sekali kita dapat bertemu lagi di ibadah sekolah minggu GKRI Diaspora Center. Hari ini kita juga akan ikut merayakan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Kita mau bersyukur atas masa anak-anak yang telah Tuhan berikan untuk kita. Dan lewat firman Tuhan, kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita sebagai anak-anaknya. Oh iya, walaupun kita masih beribadah secara online di rumah, Kinkin berharap teman-teman tetap memiliki sukacita dan semangat untuk beribadah bersekolah minggu bersama ya. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang pasti akan menjaga kita dan selalu akan menjaga kita dan segera memulihkan kondisi di dunia ini. Yuk kita naikkan satu lagu pujian, judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Sambil tepuk tangan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus, amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami dapat berkumpul bersama lagi di ibadah sekolah minggu ini. Ya Tuhan, tolonglah dan sertai kami agar kami dapat bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan nanti. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani pada hari ini. Biarkanlah hikmat kami untuk menenangkan hatimu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik pasti bingung ya. Hari ini kok sedikit berbeda ya. Yang buka ibadah biasanya kakak sekolah minggu. Tapi tadi kok ada teman-teman kita, ada Kinkin, bahkan sama mamanya, lalu ada Evan. Kira-kira ada apa ya?
Karena beberapa hari yang lalu kita baru merayakan Hari Anak Nasional. Makanya di ibadah hari ini akan berbeda karena teman-teman kita, adik-adik sekolah minggu akan melayani kita semua di ibadah ini. Ayo kita nyanyikan lagu pujian berikutnya. Adik-adik bangkit berdiri, bergoyang, melompat, pokoknya yang terbaik untuk Tuhan. Every move I make in you. Kita bersuka cita ya, kita bergoyang dan memuji Tuhan. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Hey, every step I take in you. You are my way, Jesus. Every move I make in you. Wave of mercy, wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Tunggu dulu adik-adik. Tadi kalau adik-adik lihat kan ada teman-teman adik-adik yang juga menemani kakak untuk dance bareng, yaitu dari adik-adik Batita Balita. Nah, adik-adik semua yang di rumah, yang Batita Balita, apalagi yang sudah lebih besar, jangan mau kalah. Kita juga mau berdiri, melompat dan memuji Tuhan. Kita naikkan lagi lagu pujian ini sekali lagi. Every move I make in you. Ayo Kanatan. Every move I make in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Wave of mercy, wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yay, every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Wave of mercy, wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Yeay, puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita adik-adik? Kakak percaya adik-adik pasti semangat muji Tuhan. Hari ini luar biasa karena Tuhan hadir di sini dan di rumah adik-adik. Adik-adik merasakan ya? Kita masih mau bergoyang, berjoget, melompat buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kita katakan, Tuhan, aku mau bersamamu di saat mana, kapanpun, di dalam kondisi apapun. Biarkan gunung-gunung beranjak. Kita melompat ya adik-adik ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baik adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Teman-teman, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Teman-teman dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang nantinya dapat diserahkan ke kakak sekolah minggu, atau dapat juga langsung mentransfer ke nomor rekening sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan dan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati juga segala pekerjaan atau usaha Bapak kami ya Tuhan. Biar Tuhan terus berikan rezeki yang cukup untuk keluarga kami semua. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Donda. Teman-teman duduknya rapi dan fokus ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Yesus yang Baru. Walau
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami telinga dan hati yang mendengar. Berikan kami hikmat agar kami dapat memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Jauhkan segala roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi dan sukacita kami. Berkati juga kakak Donda yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang berbicara lewat kakak sekolah minggu kami ini. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, hai teman-teman semua, apa kabar? Pasti sehat dan baik kan? Nah, teman-teman tahu tidak kalau masing-masing dari kita memiliki satu atau dua atau bahkan banyak talenta. Talenta itu sesuatu yang istimewa loh, karena Tuhan sendirilah yang telah mengaruniakan talenta tersebut kepada kita. Tapi apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan talenta? Lalu, talenta itu gunanya untuk apa ya? Atau jangan-jangan masih ada yang bingung ya? Apa talenta yang dimiliki? Nah, penasaran kan dengar firman Tuhan hari ini tentang talenta? Yuk, kita ambil firman Tuhannya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Judul firman Tuhannya adalah perumpamaan tentang talenta. Nanti teman-teman baca lagi ya isi firman Tuhannya di rumah. Shalom adik-adik, kita sudah dengarkan tadi ya dari Cika dan Jetro bahwa hari ini kita mau belajar tentang talenta. Apa sih itu Kak talenta itu? Yuk kita baca dulu firman Tuhan yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita Jetro, yaitu dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Nanti lengkapnya adik-adik bisa baca lagi di rumah bersama papa mama. Kakak akan bacakan sedikit ya ceritanya, yaitu mengenai perumpamaan tentang talenta. Jadi saat itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ceritanya ada seorang tuan. Tuan itu seperti apa ya? Kayak seorang pengusaha atau bos. Dia punya hamba tuh kayak karyawannya, itu 3 orang. Nah si tuannya ini mau pergi jauh. Sebelum dia pergi, dia titipkan hartanya kepada 3 orang hamba ini. Hamba yang pertama itu diberikan 5 talenta. Ya, hamba yang kedua diberikan 2 talenta dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Oke, lalu ketika si tuan ini pergi jauh, apa sih yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu? Nah, hamba yang pertama yang dapat 5 talenta tadi, dia mengerjakan atau mungkin seperti kayak menjual sesuatu atau mengusahakan sesuatu sehingga 5 talenta tadi mendapatkan laba atau keuntungan. 5 lagi talentanya tambahannya. Jadi sekarang hamba pertama punya 10 talenta. Hamba kedua juga sama. Dia putar lagi talenta tersebut, dia kerjakan talentanya lalu menghasilkan laba 2 talenta. Sehingga sekarang hamba yang kedua memiliki 4 talenta. Nah, hamba yang ketiga ngapain? Talenta itu yang punya 1 talenta tadi, talenta tersebut ditanam atau dikubur dalam tanah. Ya disimpan rapat-rapat, katanya supaya nggak hilang. Nah kemudian suatu hari tuannya itu pulang. Dipanggil hamba-hamba ini. Ayo sini ngumpul-ngumpul katanya. Mana kemarin yang aku titipkan ke kalian talenta tersebut. Nah majulah hamba pertama dengan bangganya bilang, Tuan tahu nggak 5 talenta Tuan ini sekarang sudah berkembang, bertambah lagi menjadi 10 talenta. Pokoknya aku bisa mendapatkan laba sehingga Tuan sekarang punya 10 talenta. Wah tuannya senang, hebat kamu. Aku bangga sama kamu. Kamu sudah aku titipkan talenta yang sedikit dan kamu mengerjakan jadi banyak. Kamu layak mendapatkan pekerjaan atau talenta yang lebih besar. Oke. Yang kedua juga maju. Bos. Mungkin begitu kali ya waktu itu manggilnya ya. Aku juga. 2 talenta yang Tuan titipkan
itu sekarang jadi 4 talenta. Aku bisa mendapatkan laba atau keuntungan dari talenta tersebut. Wah, bosnya bangga juga nih tuannya. Hebat, kamu hebat. Aku juga bangga sama kamu. Kamu layak mendapatkan talenta atau pekerjaan yang lebih besar karena kamu setia terhadap talenta-talenta yang aku titipkan ini. Sekarang dia panggil, kamu hamba ketiga, mana talentaku? Wah, hamba yang ketiga tuh dengan bangganya juga datang. Tuan, ini talenta Tuan tahu nggak? Aku simpan dalam tanah rapi-rapi supaya nggak hilang. Sekarang ini aman deh, katanya gitu. Wah, marah dong tuannya. Dia bilang, kamu ini gimana sih, katanya gitu. Kenapa kamu simpan? Kenapa jadi cuma satu talenta? Bosnya kecewa dan malah hambanya ini diusir dan dimarahi oleh si tuannya tersebut. Ya, jadi dikatakan di sini di ayat 29 kalau adik-adik lihat 28 itu talenta dari hamba ketiga ini malah dikasih ke hamba pertama yang punya 10 talenta karena dikatakan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya dan diusirlah hambanya itu yang hamba ketiga tadi. Ya, jadi apa sih sebenarnya adik-adik yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kira-kira apa sih itu talenta? Apa hubungannya dengan kehidupan kita, Kak? Gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan talenta yang kita punya? Kira-kira demikianlah pesan yang ada dalam firman ini. Shalom teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Pertama, talenta itu adalah pemberian dari Tuhan. Talenta merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita. Setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Yes, betul Christian. Talenta itu adalah sesuatu pemberian dari Tuhan. Sesuatu yang berharga yang Tuhan titipkan atau berikan kepada kita masing-masing. Misalnya apa sih, Kak? Wah, talenta itu bisa berupa bakat. Misalnya adik-adik ada yang jago menyanyi kan? Ada yang jago menari, atau menggambar, atau hal-hal yang lain. Atau talenta itu bisa juga kepintaran. Ayo, bener kan lihat mungkin adik-adik atau teman-teman di sekolah ada yang teman-temannya emang jago banget matematika, dia pintar matematika. Dan talenta itu juga bisa berupa waktu yang saat ini Tuhan berikan untuk kita. Dan juga harta, bisa juga berupa harta. Apa yang kita punya saat ini itu adalah talenta yang Tuhan titipkan untuk kita. Jadi adik-adik harus ingat, talenta itu berasal dari Tuhan. Jadi artinya apa dong? Artinya kita tidak boleh sombong adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tahu, wah aku suaraku bagus loh Kak. Wah pokoknya kalau aku menyanyi semua orang pasti terhibur, senang. Atau terharu kalau lagunya sedih. Tapi aku gak boleh sombong. Ya karena apa? Itu bukan punyanya kita, itu punyanya Tuhan. Lalu yang kedua apa tadi? Seperti yang kata Christian, bahwa Tuhan memberikan talenta itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada orang yang dikasih talenta berupa suaranya bagus, ada yang gambarnya bagus, ada yang apalagi banyak ya. Dan seperti tadi perumpamaan tadi disebutkan, bahwa Tuhan memberikan talenta sesuai kesanggupan kita. Jadi selain jangan sombong, kita juga jangan minder. Jangan kalau kita suaranya gak bagus, terus ngeliat orang nyanyi, bilang, aduh aku pengen deh seperti dia, suaranya bagus banget ya, katanya gitu, suaranya merdu. Atau kalau ngeliat orang yang jago gambar, iri juga, minder, ya aku pengen deh jago gambar kayak dia, kok aku tiap gambar jadinya jelek banget ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus cari juga talenta kita apa sih, sehingga kita tidak membanding-bandingkan diri atau minder atau iri terhadap talenta orang lain. Bahkan alangkah baiknya kalau kita antar teman atau dalam keluarga, kalau punya talenta yang berbeda-beda, kita bisa saling melengkapi. Sekali lagi karena kita ingat talenta itu berasal dari Tuhan dan bukan hanya miliknya kita. Nah, pertanyaan berikutnya, terus apa sih Kak yang harus kita lakukan dengan talenta kita itu? Apa ya kira-kira? 2. Kita perlu mencari tahu apa yang menjadi talenta kita. Lalu kita harus terus memakai talenta kita dengan baik dan benar. Betul
apa yang dikatakan Ciela. Terima kasih ya Ciela buat penjelasannya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan pasti mengaruniakan talenta pada setiap kita harus cari tahu talenta kita sebenarnya apa sih? Coba diingat-ingat. Adik-adik kalau menggambar lebih jago gak sih dari teman-temannya? Atau kalau belajar suatu lagu, nyanyi lebih cepat nangkap daripada adiknya mungkin atau teman-temannya. Nah mungkin itu talenta adik-adik. Bisa juga tanya pendapat papa mama atau guru di sekolah. Kira-kira menurut papa mama atau ibu bapak guru di sekolah, apa sih talentaku? Nah, kalau kita sudah tahu apa talenta kita, yang terpenting talenta itu jangan disimpan sendiri adik-adik. Tapi harus dipakai terus digunakan untuk kebaikan. Contohnya, kalau memang adik-adik merasa jago nyanyi, jangan cuma nyanyi di kamar mandi sendirian, dinikmati sendiri, tapi juga menyanyi untuk menghibur orang lain mungkin, menyenangkan orang yang sedang sedih, atau kalau ada orang yang sakit, sedang susah, mungkin mendengar suara kita mereka menjadi sukacita. Karena apa? Kalau talenta tidak dipakai, bisa lama-lama hilang. Tapi kalau talenta dipakai dan dilatih terus, itu bahkan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sempurna lagi. Contohnya tadi, kalau adik-adik bisa nyanyi, tapi adik-adik misalnya disuruh mama les atau dikasih mama, ayo les nyanyi, karena kamu suaranya bagus. Tapi adik-adik males, nggak mau, aku mau di rumah aja gitu, mau bobo-boboan aja, atau udah capek belajar di sekolah belajar pelajaran, aku nggak usah les deh. Lama-lama suara adik-adik yang dikasih Tuhan merdu itu tidak terpakai dan lama-lama jadi hilang deh kemampuan nyanyinya. Tidak mau dong ya, kita harus rajin dan terus gunakan talenta kita. Karena apa adik-adik? Selain untuk orang lain, talenta ini juga penting buat masa depan adik-adik. Kalau adik-adik terus kembangkan, terus asah, dan jadi lebih baik lagi, pasti kakak yakin akan berguna untuk masa depan adik-adik. Pertanyaan berikutnya, selain itu apa lagi ya kak yang bisa kita lakukan dengan talenta kita? Apa lagi ya? Dan yang terutama kita harus memakai talenta kita untuk melayani Tuhan. Gunakan talenta kita sebagai bagian terbaik dari kesaksian kita. Betul sekali Tristan, hebat Tristan, keren. Seperti yang Tristan bilang tadi, bahwa talenta kita terutama harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk bersaksi. Karena tadi kan kita sudah bilang, sudah ingat ya bahwa talenta itu miliknya Tuhan. Jadi harus dikembalikan lagi demi kemuliaan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contohnya seperti adik-adik yang melayani di hari Minggu ini. Tadi ada yang bernyanyi, ada yang berdoa, ada yang membaca narasi. Keren-keren kan mereka? Nah itu karena mereka menggunakan talenta mereka untuk memuliakan Tuhan. Kakak yakin adik-adik yang lain juga punya talenta dan sama hebatnya, sama pentingnya dan bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang kita baca juga, nanti adik baca ya di Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita punya talenta digunakan, bukan untuk mendapat pujian dari manusia saja, tapi terlebih-lebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik yang jago menggambar, mungkin adik-adik bisa pakai juga tuh di sekolah minggu. Gambar ketika Natalan, kalau mau nanti kita sudah kembali ke gereja ya, bisa Natalan untuk mendekor ruang gereja. Aku aja kak yang gambar kak, aku bisa gambar jago. Wah itu luar biasa tuh. Berarti adik-adik menggunakan talenta tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Atau di sekolah juga bisa ya, kalau adik-adik punya kemampuan yang lain, adik-adik menawarkan diri untuk membantu mungkin guru di sekolah, untuk membantu teman-teman di sekolah, seperti itu. Jadi untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang kita kalau diajak pelayanan atau misalnya diajak tampil terus khawatir, malu-malu, takut. Aduh kak nanti jelek kalau udah di panggung gitu aku nyanyi suaraku jelek gitu. Gak apa-apa, wajar ya kalau awal-awal kita malu-malu. Tapi yang terpenting apa? Kita minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita talenta, pasti Tuhan juga yang akan menolong kita untuk dapat menggunakan talenta itu dengan baik. Nanti adik bisa buka juga sih di Keluaran 4 ayat 10-12. Keluaran 4 ayat 10-12. Saat itu sama, Bapak Musa juga diutus Tuhan. Waktu diutus Tuhan dia ragu-ragu. Aduh Tuhan, aku tidak pandai bicara, jangan aku deh. Ya,
Sama ya seperti kita kalau diajak diminta untuk menyanyi atau diminta untuk bersaksi di kelas, kadang kita malu-malu, ragu-ragu. Aduh jangan aku deh Kak, aku gak bisa cerita. Tapi apa yang Tuhan katakan ke Bapak Musa? Tuhan bilang, aku menyertai dan akan mengajar engkau. Jadi kakak percaya Tuhan yang sama juga akan menguatkan kita, menyertai kita, mengajar kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau memakai talenta tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai talenta. Talenta tadi bisa berupa apa aja? Bakat, ya menyanyi, menari, ya menggambar, banyak jenis-jenis bakat. Bisa juga berupa kepintaran. Ada orang yang atau anak yang memang pintar dia matematika dan sebagainya. Atau juga berupa harta. Kalau kita punya sesuatu atau benda, itu juga ada talenta yang Tuhan titipkan untuk kita. Atau waktu juga, kita semua pasti diberikan waktu kan. Nah itu juga talenta atau sesuatu yang dititipkan Tuhan untuk kita. Lalu kedua tadi apa? Talenta tersebut harus kita pakai. Kita kembangkan terus agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan terlebih-lebih ketiga, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sehubungan dengan Hari Anak Nasional nih, tanggal 23 Juni lalu, kakak juga percaya dan kakak rindu adik-adik di rumah sebagai anak-anak Indonesia juga mau terus memakai talenta adik-adik untuk apa? Untuk memberkati bangsa ini, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus di bangsa Indonesia ini. Adik-adik bangga dong jadi anak-anak yang lahir di Indonesia ini, tanah air kita tercinta, yang kaya, yang indah ya. Nah tentunya adik-adik harus terus memberkati bangsa ini lewat talenta yang adik-adik beri. Nah kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang hari ini sudah melayani. Aduh kakak sudah tidak bisa sebutkan satu-satu nih, banyak nih. Tapi kalian semua hebat, kalian semua keren. Dan kakak yakin adik-adik yang lain juga pasti bisa. Nanti di kesempatan lainnya adik-adik juga ambil bagian ya di pelayanan sekolah minggu. Dan juga terima kasih untuk papa mama yang sudah mau membantu adik-adik untuk mempersiapkan pelayanan hari ini. Papa mama, peran papa mama tuh penting loh agar adik-adik, anak-anak di rumah dapat terus mengembangkan talenta mereka, mengetahui apa sih talenta mereka dan juga terlibat dalam setiap pelayanan di sekolah minggu, di gereja atau bahkan di lingkungan rumah di sekolah. Terima kasih ya papa mama sudah mendukung adik-adik terus melayani, terus setia di sekolah minggu GKRI Diaspora City Center. Oke adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan untuk kami, menjadi penghiburan buat kami. Dan Tuhan, kami percaya setiap adik-adik di rumah juga diberkati oleh firman-Mu ini. Tuhan terima kasih Engkau telah mengingatkan kami tentang talenta. Terima kasih Tuhan yang baik yang telah memberikan talenta untuk setiap kami. Mungkin tidak sama dan berbeda-beda Tuhan, tapi kami percaya semua pemberian Tuhan itu adalah penting. Karena itu kami mau ambil bagian untuk terus mensyukuri Tuhan, mengucap syukur atas talenta yang kami punya. Tidak iri dengan talenta orang lain untuk teman-teman kami. Dan kami mau terus menggunakannya, mengembangkannya agar apa yang telah Tuhan berikan kepada kami ini boleh semakin hari semakin baik dan bahkan sempurna di hadapan Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, ajarkan kami, kuatkan kami agar kami boleh terus menggunakan talenta kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan-Mu Tuhan, dan juga untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus bekerja, menjadikan firman Tuhan ini menjadi bibit yang subur dalam hati setiap kami Tuhan, terlebih adik-adik di rumah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Berdoalah pagi hari, berdoalah siang hari, Sampai sampai matahari, sampai masuknya matahari, agar hatimu senang.
aktivitas minggu ini tentunya berhubungan dengan talenta ya. Nah, adik-adik kelas Batita Balita, tunjukkan satu talentamu lalu divideokan. Contohnya kalau adik-adik jago menyanyi atau punya talenta menyanyi, nyanyikan satu lagu untuk Tuhan yang indah. Kalau jago menggambar boleh menggambar, menari boleh pasang lagu lalu dance buat Tuhan, joget-joget buat Tuhan, menari buat Tuhan. Nah, adik-adik kelas kecil, tengah, besar, dan para remaja, adik-adik libatkan papa mama ya atau orang tua di rumah ya, diskusikan kira-kira talentaku apa ya Pak, apa ya Ma. Kalau misalnya adik-adik merasa jago nyanyi, tanya, bener gak ya Ma aku jago nyanyi? Nah, setelah adik-adik dan papa mama sepakat dengan satu talenta, karena kan talenta itu bisa banyak ya, bisa punya 1, 2, 3 talenta, pilih satu talenta, lalu adik-adik buat komitmen sama Tuhan. Apa yang mau adik-adik lakukan untuk talenta tersebut. Contoh, misalnya adik-adik merasa jago menyanyi, ya suaranya bagus nih, kalau belajar musik atau belajar lagu langsung bisa. Tapi selama ini aku belum pernah serius sih Kak, misalnya belajar menyanyi atau les menyanyi. Nah sekarang aku mau serius untuk mengembangkan talentaku itu. Dan aku memakainya untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Contohnya seperti itu. Nah, setiap adik-adik dari kelas Batita sampai para remaja divideokan singkat, minta tolong papa mama, dan kirimkan ke WhatsApp grup kelas paling lambat malam ini ya. Kakak tunggu ya. Kakak percaya adik-adik pasti bisa tampilkan yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan Yesus. Salam adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya adik-adik merasa sukacita ibadah pada hari Minggu ini sehubungan dengan Hari Anak Nasional. Saya percaya adik-adik diberkati oleh pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Donda. Mari adik-adik gunakan, kembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik. Saya percaya Tuhan akan menambahkan terus talenta-talenta dan karunia-karunia kepada adik-adik. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Mari kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini adik-adik, anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan, boleh menaikkan pujian, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus, dan juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang didengarkan hidup di dalam hati anak-anak Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan hidup di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini, biarlah berkat Tuhan melimpah atas mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi mereka, persiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar di kemudian hari yang berguna bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat, bahkan juga bagi bangsa ini dan juga bagi dunia. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu yang telah mendedikasikan diri mereka melayani anak-anak Tuhan. Berikan mereka limpah anugerah kasih karunia dan rahmat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Berkati papa mama mereka, berkati setiap apa yang orang tua mereka kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil, sehingga mereka bisa membesarkan anak-anak Tuhan, baik itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak sekolah minggu, anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden serta seluruh pemimpin bangsa ini. Terutama berikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan di dalam menghadapi virus corona pandemi yang sekarang terjadi. Tuhan Yesus, kami sehati berdoa memohon kepada Tuhan Yesus, hentikan virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja GKRI Diaspora City Center. Berkati gembala sidang serta keluarganya. Berkati seluruh pelayan gereja GKRI Diaspora. Dan juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKRI Diaspora.
Berkati kesehatan, lindungi dari segala pandemi untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga ibadah minggu depan. Berikan kami semangat dan sukacita untuk kami boleh mengadakan, mengikuti ibadah hari Minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, kesehatan, sukacita yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik untuk tiap hari Minggu ibadah di Sekolah Minggu GKRI Diaspora City Center. Kakak percaya walaupun sekolah minggu kita sudah selesai, tapi sukacita dan firman Tuhan yang ditabur akan tetap tumbuh dan hidup di dalam hati adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan ya di jam yang sama, jam 9 pagi, ibadah Sekolah Minggu GKRI Diaspora City Center. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, dadah.